Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Informasi permintaan evakuasi medis diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat dari nahkoda kapal kargo Besiktas, Kazakhstan. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa satu orang kru kapal atas nama Mamerto, pria berusia 51 tahun berkewarganegaraan Filipina, mengalami keluhan demam tinggi, pusing, serta pandangan kabur sehingga membutuhkan penanganan medis segera. Menindaklanjuti laporan darurat tersebut, tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang bersama unsur SAR terkait segera bergerak menuju lokasi penjemputan dari Pelabuhan ASDP Bungus pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Waktu tempuh menuju titik pertemuan dengan kapal kargo diperkirakan sekitar 1 jam 30 menit. Tim SAR gabungan terdiri dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang, Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Padang, serta agen kapal tiba di titik pertemuan pada pukul 08 waktu Indonesia Barat. Setibanya di kapal, Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Padang langsung melakukan pemeriksaan medis awal terhadap korban. Mengingat jarak lokasi kapal yang cukup jauh dari daratan kota Padang, serta kondisi korban yang memerlukan penanganan cepat, proses evakuasi selanjutnya dilakukan menggunakan helikopter Basarnas jenis Dolphin HR-3604 yang diberangkatkan dari Landasan Udara Sultan Syahrir, Kota Padang, guna mempercepat proses evakuasi. Korban berhasil dievakuasi dengan selamat dan diterbangkan menuju Landasan Udara Sultan Syahrir. Selanjutnya korban langsung dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil Kota Padang untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Seluruh unsur SAR yang terlibat kembali ke Pelabuhan Bungus pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Korban yang telah berhasil dievakuasi kemudian diserah terimakan kepada pihak agen kapal untuk memastikan kelanjutan proses perawatan serta administrasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang Abdul Malik menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan atas koordinasi dan kesiapsiagaan yang baik sehingga operasi evakuasi medis ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dari perairan Sumatera, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ini masih live ini. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa penanganan bencana di Sumatera telah dilakukan pemerintah pusat dalam skala nasional sejak hari pertama kejadian. Penegasan ini disampaikan Seskap Teddy saat konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Desember 2025. Teddy menyebut meski masih ada perdebatan terkait status bencana nasional, pemerintah pusat sejak 26 November langsung melakukan mobilisasi nasional di 3 provinsi terdampak. Menurutnya perhatian publik seharusnya difokuskan pada substansi penanganan bencana, bukan semata pada status administratif. Hingga saat ini puluhan ribu personil gabungan telah diterjunkan ke daerah terdampak. Lebih dari 50.000 personil dari TNI, Polri, Basarnas, serta relawan terus dilibatkan dalam upaya evakuasi, distribusi bantuan dan penanganan darurat di lapangan. Mari kita fokus ke substansinya. Sudah ada 50 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasat bilang saat awal-awal. Seskap tadi menegaskan seluruh pembiayaan penanganan dan pemulihan pasca bencana menggunakan dana pemerintah pusat. Pemerintah menyiapkan anggaran hingga 60 triliun rupiah yang akan dicairkan secara bertahap untuk pembangunan rumah sementara, fasilitas umum, gedung pemerintah daerah, serta kebutuhan lainnya termasuk penyaluran bantuan tunai kepada kepala daerah terdampak. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.